one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Makul Fikih Muamalah akan mempresentasikan materi tentang hubungan usul fikih, qaidul fikih dan fikih. Materi kali ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Salma Nuria Wahidah, Nabila Fatalgina, dan saya Syarul Fiali selaku moderator. Kita awal pada rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian usul fikih, qaidul fikih dan fikih? 2. Apa persamaan dan perbedaan usul fikih, qaidul fikih dan fikih? 3. Bagaimana hubungan antara usul fikih, qaidul fikih dan fikih? Pengertian usul fikih, qaidul fikih dan fikih. Pengertian usul fikih. Menurut Syekh Kamaluddin Ibnu Himam di dalam bukunya yang berjudul Tahrir, memberikan definisi usul fikih adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum fikih. Atau dengan kata lain, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Abu Zarah 2013-3. Lanjutannya, usul fikih adalah ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dari kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan menemukan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum, kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dirumuskan berbentuk hukum fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditentukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan menggunakan dalil. Kemudian pengertian qawaid fikih. Secara etimologi, menurut Mustafa Al-Zarqos, bagaimana dikutip oleh Abdurrahman Dahlan, menyatakan bahwa kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Kaidah fikih berfungsi untuk memudahkan mujtahid mengistimbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syara dan kemaslahatan manusia. Dan berpegang dengan kaidah-kaidah fikih, maka mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah, yakni menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah. Kemudian dengan kata lain, qawaid fikih adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syar'i serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam persyariatannya. Jika kaidah-kaidah usuliyah ditentukan oleh ulama, saya akan melanjutkan pengertian fikih dan persamaan usul fikih, dan qawaidul fikih. Pengertian fikih. Fikih adalah bahasa Arab yang berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, yang memiliki arti memahami atau mengerti. Asal kata tersebut juga digunakan dalam Al-Quran, surah At-Taubah, juz 9 ayat 122, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah yatafaqahu fi ad-din, bermakna agar mereka memahami agama. Yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam.
Hal ini merupakan suatu suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama. Sekalipun ditinjau dari segi kekhusyuan makna, ayat itu tidak menuju kekhusyuan ilmu fikih, tetapi ayat itu telah menjaring pengertian ilmu fikih itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu fikih yang merupakan bagian praktek kesempurnaan pelaksanaan agama di samping tauhid dan akhlak. Usul fikih, qawaid fikih, dan fikih juga memiliki persamaan dan perbedaan. Di sini saya akan menyebutkan memiliki 3 persamaan, yakni yang pertama, sama-sama memiliki kaidah-kaidah yang dapat diaplikasikan pada beberapa cabang dalam masalah-masalah fikih. Yang kedua, sama-sama membahas hukum perbuatan mukallaf. Yang ketiga, sama-sama dapat menuntun manusia kepada hukum yang dikehendaki oleh syar'i. Perbedaan usul fikih, qawaidul fiqhiyah, dan fiqih. Perbedaannya yaitu fikih mempelajari tentang hukum-hukum syariah dan sifatnya amriyah. Yang kedua, sedangkan usul fikih mempelajari tentang aturan-aturan, pedoman-pedoman, serta objek-objek dalil hukum syara secara global dengan seluk-beluknya yang akan menyampaikan kita kepada hukum. Ketiga, qawaidul fiqhiyah dijadikan sebagai dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Hubungan antara fiqih, usul fikih, dan qawaidul fiqhiyah yaitu hukuman qawaidul fikih, fikih dan usul fikih beserta qawaidul usuliyahnya tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dasarnya menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara atau fiqih, yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum syara. Kedua, usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian atau istinbat hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fiqih. Jadi, fikih adalah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.